Penyanyi Virgo Un juga menjadi sorotan. Penyanyi yang kondang dengan lagu Starla itu ditangkap polisi usai menggunakan narkoba. Lantas seperti apa komentar dari Bang Tobat? Akan dibahas secara mendalam dalam segmen Bang Tobat. Setelah ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu, musisi Virgo mengaku menyesal. Penyesalannya disampaikan lewat ibunya Eva Manurung yang menjenguknya di Polres Jakarta Barat kemarin. Menurut Eva, Virgo mengaku menyesal karena harus kembali berurusan dengan hukum setelah ditangkap bersama seorang wanita di kawasan Jakarta Selatan Kamis kemarin. Eva mengaku tidak percaya anaknya kembali harus ditangkap karena terlibat narkoba. Pihak keluarga mengaku akan mengupayakan rehabilitasi untuk Virgo agar sembuh dari kecanduan narkoba. Ada pesan pakai sarang Bang? Buat anak Bang? Bukan penyesalan lagi, bukan penyesalan lagi. Ya. Minta maaf, Mi. Aku nakal ya, Mi. Maafin aku ya, Mi. Aku nakal ya. Pokoknya tadi satu hal yang sangat menyentuh hati Vista ya. Meskipun saya ini bukan kandungnya mereka, cuma kan karena Feby sahabat saya, Mami juga sudah saya anggap mama sendiri. Virgon titip Kak Vista, titip Mami sama kakak ya. Semalam Mbak, kami nggak tidur, shock. Jadi gini, saya dapat kabar dari, mohon maaf ya ini saya ngomong, dari kepala pusat BNN langsung, kepala pusat Jakarta Utara. Ini benar, jangan kaget ya. Virgon ketangkep, langsung dia nangis. Sebelumnya, Kasat Narkoba Polres Jakarta Barat AKBP Indraweni Panjioga mengatakan Virgon bersama teman wanitanya ditangkap bersama barang bukti 1 klip narkotika jenis sabu disertai alat hisap. Saat ini pihak polisian masih melakukan penyelidikan terkait dari mana asal barang haram tersebut. Telah mengamankan 2 orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Yang pertama, seorang pria inisial VTP, pekerjaan musisi, dan yang kedua adalah seorang perempuan atas nama PA. Barang bukti yang kami dapatkan adalah narkotika jenis sabu. Untuk beratnya itu ada 1 klip kecil narkotika jenis sabu dan alat hisap. Sementara 2 orang tersebut sampai sekarang masih kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terkait dari mana barang bukti tersebut didapatkan. Terkait hubungan Virgon dengan perempuan itu, saat ini polisi belum membeberkannya lebih jauh dengan alasan pendalaman. Berdasarkan hasil tes urin, keduanya positif menggunakan narkotika. Tim Liputan BTV Jakarta. Telah habis sudah Bang Virgon kita, ketangkap lagi karena narkoba. Kini dia menghabiskan sisa cintanya dalam penjara. Hah, Bang Virgon. Kasihan kali ku tengok abang. Udah masuk penjara lagi Bang. Bertubi-tubi ku rasa masalahnya kan. Hah, memang susah jadi artis mungkin ya. Nggak skandal perselingkuhan, akhirnya narkoba. Yang kasihan pasti keluarga, apalagi anak-anak. Seberapa sih rumitnya jadi artis sampai harus pakai narkoba? Aku coba tanya dulu ya, sama sosiolog. Ada Bu Tri Uryaningsih. Beliau pasti paham kenapa para artis ini bisa kejebak dengan narkoba. Aku coba telepon dulu ya. Semoga beliau nggak sibuk, pasti bisa diangkat lah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Tri. Bang Tobat, apa kabar? Alhamdulillah Bu, sehat Ibu, sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Cantik sekali siang ini Bu. Ku tengok. Bu, ini kita bahas sedikit soal Bang Virgon.
abangku itu kena narkoba dia lagi. Ini sebenarnya kayak mana para artis ini bisa terjebak dengan mudah dan terperangkap dengan narkoba, Ibu? Ya, ya kalau artis kemudian banyak ya yang kemudian terjebak pada persoalan narkoba ya. Yang pertama tentu ada kemudian akses ya. Artis ini tentu punya uang ya. Kalau nggak punya uang, artinya juga nggak mungkin mengakses narkoba yang harganya itu mahal. Kemudian juga jaringan, mereka itu kan berhubungan dengan berbagai macam orang gitu ya, sehingga dengan uang dan jaringan itu juga sangat memudahkan akses teman-teman artis ini untuk ke narkoba. Kemudian yang kedua tentu sebagai artis ini ada tekanan yang luar biasa dari pekerjaan, tekanan eksistensi, tekanan untuk sukses yang berlebihan, belum lagi ditambah persoalan barangkali rumah tangga gitu ya, sehingga kemudian tekanan-tekanan itu kemudian dilanjutkan dengan tingkat stres yang tinggi untuk selalu sukses, eksis, itu tentu banyak yang kemudian terjebak larinya ke narkoba. Kemudian juga saya kira fantasi ya. Artis itu banyak yang kemudian berpikir bahwa dengan mengkonsumsi narkoba itu akan menjadikan itu sebagai sumber ide agar menjadi lebih kreatif, kemudian juga menjadi lebih produktif gitu ya, sehingga menggunakan alat bantu obat-obat ini untuk berfantasi, kemudian muncul ide-ide kreatif sehingga kemudian akan merasa lebih produktif. Demikian juga barangkali juga pergaulan ya, karena pergaulan kalau kemudian tidak pernah bergaul, tidak pernah berteman dengan orang-orang yang mengkonsumsi narkoba, kemudian pergaulannya adalah lingkungan-lingkungan yang sangat positif, itu tentu saja dari perspektif sosiologi itu ya, kami belajar sosiologi, saya kira itu juga akan dijauhkan dari persoalan narkoba. Begitu Bang Tobat. Iya, Bu. Tapi ku dengar-dengar memang mereka ini memang jadi sasaran memang kan. Bandar-bandar itu memang ngincar mereka buat biar ya mereka tahulah, para bandar ini tahu kalau si artis-artis ini banyak duit ya kan. Jadi ya, kayak mana cara mereka, para artis ini untuk menghindar biar nggak masuk dalam perangkap para bandar narkoba ini, Bu? Saya kira banyak cara ya, dan ini memang pilihan gitu ya. Artinya saya melihat juga banyak artis yang tidak terlibat atau terjebak dalam narkotika, misalnya dengan mengalihkan energi gitu itu ke kanal-kanal yang positif seperti misalnya olahraga gitu ya. Saya melihat misalnya dari Virgon ini ya, saya nggak pernah ada melihat dia itu olahraga gitu ya. Artinya nggak ada pengalian energi yang negatif itu menjadi lebih positif untuk misalnya bagaimana kalau orang olahraga sudah capek itu lelah itu kan tidur gitu, dan badan itu menjadi lebih fresh, menjadi lebih segar gitu ya. Dan kemudian juga mengalihkannya saya kira tadi pergaulannya gitu ya, menghindari pergaulan-pergaulan yang toksik yang mempengaruhi untuk kemudian larinya ke narkotika. Saya kira artis ini kan punya banyak teman ya, yang saya kira teman-temannya juga yang baik-baik, yang positif, yang mendorong untuk hidupnya itu selalu lebih baik, saya kira juga banyak gitu ya. Saya kira itu ya Bang Tobat ya. Ibu, ini kan mereka ini istilahnya apa ya, banyak orang suka sama mereka, dengar lagu mereka, karya-karya mereka. Ini akan berpengaruh juga ke masyarakat. Harusnya seperti apa sebagai artis itu supaya nggak banyak kali kita dengar berita artis kena narkoba terus-terusan. Jangan ada lagi kayak gini. Gimana caranya, Bu? Ya, itu artinya kan saya kira ketika mereka menjadi pemakai, itu kan ada proses rehabilitasi ya. Pada saat proses rehabilitasi itu kan ada penanganan secara intens gitu ya. Sehingga kemudian harapannya dengan penanganan secara intens melalui proses rehabilitasi ini para artis yang terjebak narkoba ini akan kembali pulih. Tapi kemudian ya kembali lagi setelah pulih ini mestinya menghindari ya teman-teman atau lingkungan pergaulan yang memang kemudian dekat dengan narkotika gitu ya. Kalau kembali kemudian setelah proses rehabilitasi kemudian dia kembali berteman dan berada dalam lingkungan yang mengarahkan
untuk kembali lagi ke narkotika, saya kira ya percuma itu melakukan rehabilitasi. Jadi rehabilitasi dan kemudian juga akan memilih lingkungan pergaulan yang positif. Itu kan pemerintah kita lihat selama ini menjadikan para artis-artis yang pernah terlibat narkoba itu jadi duta, Bu. Apa efektif itu kemudian kayak Bang Virgon nantinya mungkin akan jadi duta setelah bebas kan? Kayak mana ini, Bu? Harusnya. Ya harapannya menjadi duta itu ada semangat ya, ada rasa malu dalam dirinya gitu ya. Ada harapannya kan ketika kita ditunjuk menjadi duta, itu ada rasa malu di dalam, oh ya saya ini duta, mestinya saya akan memberikan contoh yang positif. Apalagi artis itu adalah sebagai role model. Nah ini rupanya juga kemudian masyarakat sendiri juga ketika melihat fenomena artis yang terjerat narkoba itu melihatnya sebagai biasa saja, sehingga kemudian sebaliknya di artis itu menganggap sesuatu yang ya biasa-biasa saja, paling nanti aku direhabilitasi dan nanti akan seperti itu lagi. Nah ini harus timbal balik. Ada rasa malu dalam diri si artis yang menjadi duta itu, tapi juga ada tekanan mestinya dari masyarakat karena artis ini adalah role model yang harus memberikan contoh yang positif kepada masyarakat. Oke, Bu, makasih banyak lah Bu waktunya, Bu. Emang makin makin lama aku ngobrol sama Ibu, semakin pintar aku kurasa bisa ini dapat informasi dan ilmu dari Ibu. Nanti ya Bu, aku datang ke rumah lah Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya waktunya. Mohon maaf nih mengganggu siang-siang Bu. Sehat selalu ya. Sehat selalu Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Amin amin. Waalaikumsalam. Abangku, betul kata Ibu Tri tadi. Semakin tinggi pohon memang semakin tinggi angin yang menerjang. Tapi apapun masalahnya, janganlah cari pelarian ke narkoba. Rusak badan, rusak pikiran. Kalau mau cari pelarian, yang lain aja. Main bola kek, lari maraton kek. Jangan sampai lari dari masalah tapi tambah masalah. Ingat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Dan kejahatan pasti akan kalah. Karena itu, bertaubatlah. Aku Bang Tobat, pamit dulu. Nyala abangku.